Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dante Song-song berkata dengan susah payah, "Yuner, kamu bodoh. Ketika seorang kultivator meninggal dan memiliki jiwa yang lengkap, maka dia dapat berinkarnasi. Ayah mertua hanyalah gumpalan jiwa yang tersisa, tidak bisa berinkarnasi." Seperti yang dikatakan Dante Swangsong, jiwa seorang kultivator akan digunakan untuk berinkarnasi menjadi manusia kembali. Tanyun berkata dengan tegas, "Ayah mertua, Yuner memiliki cara untuk membantumu berinkarnasi." Mendengarkan hal itu, Dante Song-song sangat bersemangat. Huang Fuguchong dan Guan Xuankui juga sama. Mereka bertiga secara tidak sadar mempercayai apa yang dikatakan Tanyun. Tanyun berkata dengan sedih, "Ayah mertua, setelah kamu berinkarnasi sebagai manusia, kamu akan kehilangan ingatanmu." Pada saat itu, Yuner akan menyegel sebuah kalimat dalam pikiranmu setelah berinkarnasi. Kalimat itu adalah, "Pergi ke sekte suci Huangfu untuk menemui Tanyun." Hanya dengan cara ini, ketika kamu dewasa, kamu akan pergi ke sekte suci Huangfu. Yuner akan mengirim seseorang untuk menjaga gerbang gunung dan menunggu kepulanganmu. Kalau begitu, Yuner juga akan membuka ingatanmu yang sekarang ini, supaya nantinya kamu, Xianer dan aku akan dapat bersatu kembali. Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong tersenyum. Dia mengangguk dengan susah payah, lalu memberi isyarat agar Tanyun memulai. Tanyun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke arah dadanya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah. Tanyun berkata, "Tabu reinkarnasi, mulai." Tanyun menutup matanya. Darah yang baru saja dia muntahkan diselimuti kekuatan spiritual. Segera setelah itu, darah mulai menggeliat. Untaian benang darah seperti sutra terbentuk. Dante Swangsong, Huang Fuguchong, dan Guan Xuankui, mereka terkejut dan kebingungan. Hanya dalam beberapa napas, darah Tanyun menjadi ratusan untaian benang darah. Benang darah itu berputar-putar dengan sangat cepat, dan di bagian tengahnya bertuliskan tabu reinkarnasi. Melihat tulisan tabu reinkarnasi, Dante Swangsong, Huang Fuguchong, dan Guan Xuankui, mereka terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata apapun. Ketika mereka bertiga masih muda, mereka mendengarkan berbagai mitos dan legenda yang diceritakan oleh orang tua maupun leluhur mereka, bahwa ada kekuatan maha kuasa yang dapat membuat sisa jiwa seseorang tetap bisa berinkarnasi. Dan kekuatan itu tidak memerlukan persetujuan dari dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Ketika mereka bertiga masih muda, mereka berpikir bahwa hal itu memang benar adanya. Namun, ketika mereka bertiga tumbuh dewasa, mereka mengetahui bahwa hal itu hanyalah omong kosong. Tetapi, sulit bagi mereka bertiga untuk percaya bahwa mitos yang selalu mereka pikirkan sebenarnya sedang dipertunjukkan saat ini. Tanyun berkata, "Ayah mertua, Yuner ada di sini untuk membantumu secara diam-diam membuka terowongan reinkarnasi. Risiko terbesar dalam melakukan hal ini adalah ketahuan oleh dewa yang bertanggung jawab atas reinkarnasi. Jadi begitu terowongan reinkarnasi muncul, kamu harus segera masuk. Apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, Yuner akan membuka terowongan reinkarnasi." Dante Swangsong berkata dengan lemah, "Yuner, siapa kamu? Mengapa kamu tahu begitu banyak?" Dengan lambaian tangan kanannya, Tanyun membuat penghalang kedap suara yang menyelimuti Dante Swangsong dengan dirinya. Lalu dia berkata dengan jujur, "Ayah mertua, identitas Yuner sulit untuk kamu pahami, dan kamu tidak punya waktu untuk mendengarkan Yuner. Tapi Yuner dapat memberitahumu bahwa Yuner adalah reinkarnasi dari orang kuat di alam dewa." Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong terkejut. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Tidak heran, kamu memiliki pencapaian yang sangat luar biasa dalam teknik pil, formasi,
senjata dan jimat. Kamu sama sekali bukan manusia biasa. Selain itu, sebenarnya kamu juga tidak memiliki seorang guru. Oke guys, Mimin ingetin ya, Tanyun memang selalu mengaku bahwa dia tuh punya guru yang kuat. Jadi wajar ya kalau Dante Swangsong berkata seperti itu. Oke, kita lanjut. Tanyun mengangguk dan berkata, "Ayah mertua, kamu tidak bisa bicara lagi. Kamu harus pergi." Dante Swangsong berkata dengan suara lemah, "Yuner, jaga kakekmu." Tanyun mengangguk dan berkata, "Ayah mertua, Yuner dan Xianer akan menunggumu kembali, lalu menjagamu sepanjang waktu." Setelah Tanyun selesai berbicara, bibir Tanyun bergerak diam-diam. Telapak tangan kanannya tiba-tiba mendorong ke udara. Segera, tulisan tabu reinkarnasi menembus ke dalam kepala Dante Swangsong. Dalam sekejap, Dante Swangsong menghilang dari pandangan Tanyun, Huang Fuguchong, dan Guan Xuankui. Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, bagaimana dengan kepala sekte lama? Mengapa bawahan ini tidak melihat jalan reinkarnasinya?" Huang Fuguchong juga menatap Tanyun dengan kebingungan. Tanyun menahan kesedihannya dan berkata, "Ketika tubuhnya mati dan jiwanya masih ada, kita dapat melihat jalan reinkarnasi. Kalau hanya sisa-sisa jiwa, kita tidak bisa melihatnya." Setelah Tanyun melihat mereka berdua mengangguk, lalu dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir tentang ayah mertuaku. Dia akan kembali suatu hari nanti. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu seberapa kacau sekte suci Huangfu." Mendengarkan hal itu, Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, bawahan ini dan saudara Huangfu akan melindungimu dan kembali ke sekte. Lalu kami akan bersaksi untukmu." Setelah Tanyun melambaikan tangannya, dia berkata, "Kembali sekarang akan merugikan diri sendiri. Orang yang berpura-pura menjadi diriku dan menipu ayah mertua memiliki teknik penyamaran yang luar biasa. Jelas, orang itu sama sekali bukan orang biasa. Orang itu menghabisi ayah mertua ketika aku meninggalkan sekte suci Huangfu. Tujuannya jelas, dia pasti ingin menjebakku dan menghapus posisiku sebagai kepala sekte. Sejak kematian ayah mertuaku, dapat disimpulkan bahwa semua leluhur dari berbagai divisi pasti sedang mengejar diriku, dan mereka tidak mungkin menemukanku dengan cepat. Tapi 7 orang yang barusan mati bisa langsung menemukanku. Apakah mereka bawahan dari orang yang berpura-pura menjadi aku?" Pada titik ini, Tanyun terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, "Jika memang benar, orang itu mengirim 7 orang untuk mengikutiku sebelum dia menghabisi ayah mertua. Strategi seperti itu memang mengerikan. Tapi tidak peduli apapun itu, kepala sekte ini akan mencari tahu siapa yang ada di balik layar dan membalaskan dendam ayah mertua." Mendengarkan analisis Tanyun, Huang Fuguchong dan Guan Xuankui, mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Huang Fuguchong berkata dengan cemas, "Tuan, sekarang apa yang harus kita lakukan?" Tanyun tampak khawatir dan berkata, "Guchong, karena seseorang telah berhasil menjebakku dan menyalahkanku, maka banyak orang kuat yang dikirim untuk memburuku. Kamu pergi dan selidiki apa yang berubah dari sekte suci Huangfu. Kamu juga selidiki mengenai Meng Yi, Xiao, dan situasi divisi berjasa gerbang suci." Setelah jeda, Tanyun memandang Huang Fuguchong. Dia menunjuk sebuah tebing dan berkata, "Aku akan menggali gua di tebing dan menaruh formasi ilusi. Setelah kamu berhasil menyelidiki apa yang aku perintahkan, kamu dapat bertemu denganku di gua yang akan aku buat." Huang Fuguchong berkata, "Bawahan ini mengerti." Kemudian, Huang Fuguchong memberitahu Guan Xuankui untuk melindungi Tanyun. Lalu dia melesat dan menghilang. Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, bawahan ini akan membuat gua." Tanyun berkata, "Jangan terburu-buru. Kita akan pergi ke sekte naga awan terlebih dahulu." Tanyun memasukkan segel kepala sekte ke dalam cincin Ki Angkun. Lalu pagoda suci dimasukkan ke dalam pikirannya. Guan Xuankui berkata,
Kepala Sekte, jika semua leluhur dari berbagai divisi sekarang dikirim untuk memburu dirimu, apakah tidak akan terlalu bahaya bagi kita untuk pergi ke Sekte Naga Awan? Jika kita dikepung, bawahan ini khawatir tidak bisa melindungimu. Tanyun berkata, tempat ini hanya 1 jam perjalanan dari Sekte Naga Awan. Mereka semua tidak akan secepat itu menemukanku di Sekte Naga Awan. Sudah kuputuskan, kamu cepat bawa aku ke Sekte Naga Awan. 1 jam kemudian, Tanyun dan Guan Xuan Kui muncul di atas gerbang gunung Sekte Naga Awan. Tanyun berkata, Xuan Kui, kamu tidak harus mengikuti diriku. Segera pergi ke kota Wang Yue dan beritahu Guan Xuan Kong dan leluhur penegak hukum lainnya bahwa aku telah dijebak sehingga mereka bisa terus melindungi keluargaku. Kalau begitu, pergilah dan temui aku di tebing. Setelah mendengarkan hal itu, Guan Xuan Kui memberitahu Tanyun untuk lebih berhati-hati. Kemudian dia menggunakan teknik bersembunyi dan melesat menuju kota Wang Yue. Ketika Tanyun mendarat di depan gerbang gunung Sekte Naga Awan, dia melihat Long Aotian sedang menunggu dirinya. Long Aotian berkata sambil tersenyum, Kepala Sekte Tan, selamat datang. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi kepala sekte dalam waktu sesingkat ini. Ngomong-ngomong, lebih dari 1000 kepala sekte sudah menunggu dirimu. Tanyun berkata, Senior, bahwa aku melihat ratusan orang yang ditangkap hidup-hidup. Long Aotian mengangguk dan berkata, Kepala Sekte Tan, ayo ikuti aku. Sesaat kemudian, Long Aotian membawa Tanyun masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di sana, ada 60 pria dan 50 wanita. Kekuatan spiritual mereka telah disegel dan diikat ke pilar raksasa. 6 lelaki tua yang mengenakan jubah sekte suci Wang Fu berkata, Bawahan memberi hormat pada kepala sekte. Kami tidak tahu mengapa kepala sekte ada di sini. Tanyun melambaikan tangannya, kemudian meminta Long Aotian untuk pergi sementara waktu. Tanyun dapat melihat sekilas bahwa ke-6 orang itu semuanya di alam nadi ilahi tingkat sempurna. Tanyun berkata, kalian berasal dari organisasi yang mana? Ke-6-nya hormat tetapi tidak menjawab. Mereka tampak malu-malu. Tanyun berkata, kepala sekte ini mengerti. Kalian bukan dari organisasi asasin, tetapi dari organisasi hukuman surgawi. Setelah Tanyun selesai berbicara, Tanyun memberitahu 6 orang itu tentang sebab dan akibat dari kematian Dante Xuanzong. Tanyun memperlihatkan 6 orang itu gambar ingatan Dante Xuanzong. Tanyun berkata, kalian bisa tinggal di Sekte Naga Awan dengan tenang. Selain itu, jangan sebarkan berita tentang kedatanganku ke sini. Apakah kalian mengerti? Ke-6 orang itu berkata, Tuan, bawahan ini mengerti. Pada saat ini, lelaki tua pemimpin dari 6 orang itu ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. Melihat orang itu, Tanyun berkata, cepat katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Orang tua itu berkata dengan jujur, Tuhan, kamu tidak bersalah. Maka bawahan ini sekarang akan memberitahu semua anggota hukuman surgawi, sehingga mereka tidak akan salah paham tentang dirimu. Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Sekarang bukan waktunya. Aku akan membuat keputusan setelah aku mengetahui situasi Sekte Suci Wang Fu. Setelah berbicara, Tanyun melirik dingin ke arah 110 orang yang diikat di pilar batu. Lalu dia berkata, apakah kalian masih belum bertanya tentang asal-usul mereka? Ke-6-nya membungkuk dan berkata, lapor kepada Tuan, bawahan ini tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, 110 orang menatap Tanyun dengan tegas. Lalu mereka berkata, 6 anjing tua itu tidak dapat mendapatkan informasi apapun dari kami. Sekarang ada anjing baru lagi. Hei anjing, pergi dari sini. Jangan tanya apapun pada kami. Sosok Tanyun melintas. Dia muncul di depan pria paling ganas yang memanggilnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih wajah pria itu. Ekspresi Tanyun acuh tak acuh dan menakutkan. Kelima jarinya perlahan mengerahkan kekuatan. Tiba-tiba, tulang pipi pria itu hampir patah. Pria itu menjerit kesakitan.
Tanyun tiba-tiba menjepit 5 jari tangan kanannya. Darah berceceran dan kelapa pria itu hancur. 109 orang lainnya langsung terdiam. Tanyun melirik ke arah 109 orang. Tiba-tiba, cahaya merah keluar dari matanya. Tanyun saat ini menggunakan mata Dewa Hongmeng. 109 orang tiba-tiba tampak kusam. Tanyun berkata, "Siapa pemimpin di antara kalian?" Seorang pria berkata, "Aku." Tanyun berkata, "Mengapa kamu ingin menghancurkan Sekte Naga Awan?" Setelah Tanyun selesai berbicara, dia mengirim transmisi suara kepada Long Aotian dan membiarkannya memasuki ruang bawah tanah. Pria itu berkata, "Kami adalah tetua dari Istana Enam Surga. Karena lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah Tuan Muda Nero melarikan diri dari Sekte Naga Awan, Kepala Istana memerintahkan kami untuk menghancurkan Sekte Naga Awan terlebih dahulu. Setelah Sekte Naga Awan, selanjutnya semua sekte tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat ketiga satu demi satu untuk menemukan keberadaan orang itu." Tanyun secara alami tahu bahwa orang itu adalah dirinya sendiri. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Tanyun bertarung dengan Nero, Tuan Muda dari Istana Enam Surga. Pada saat itu, Nero melarikan diri dengan elang api hitam. Tetapi Tanyun berhasil menangkap seseorang bernama Lin Peng. Tanyun mengetahui dari Lin Peng bahwa Kepala Istana Enam Surga meminta seluruh bawahannya untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan formasi pedang Dewa Hongmeng dan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Tanyun dapat mengetahui dari pedang Kaisar Abadi ke-6 yang dibawa oleh Nero. Jelas bahwa Ibu Nero adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi ke-6. Tujuan dia bereinkarnasi adalah untuk menghabisi Tanyun. Memikirkan hal itu, Tanyun berkata dengan dingin, "Bagaimana keadaan kepala istana kalian sekarang ini?" Pria itu berkata, "Aku tidak tahu." Tanyun melirik 108 orang lainnya dan berkata, "Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mengerti?" 108 orang juga mengatakan tidak tahu. Setelah itu, Tanyun dengan cepat meninggalkan Sekte Naga Awan. Tanyun melesat ke arah tebing gunung yang berjarak 600.000 mil jauhnya. Tanyun membuat sebuah gua di tebing, kemudian mengatur formasi ilusi di pintu masuk gua. Tanyun saat ini menunggu Wang Fuguchong kembali. Tanyun mengkhawatirkan keselamatan Mu Mengyi, Shen Shubing, Song Wuxiao, dan yang lainnya. Setengah hari kemudian, tiba-tiba sebuah teriakan marah terdengar. "Tanyun, di mana kamu?" Dilihat dari suaranya, Tanyun tahu bahwa itu Wang Fuguchong. Dia berbicara dengan nada marah seperti itu karena memang disengaja. Setelah Tanyun membiarkan Wang Fuguchong masuk ke dalam gua, Tanyun menemukan bahwa Wang Fuguchong memegang leluhur keempat penegak hukum, yaitu Hangu. Hangu saat ini terluka parah dan pingsan. Wang Fuguchong berkata, "Tuan, Hangu adalah orang pertama yang meninggalkan Sekte Suci Wangfu dan ingin menghabisimu. Bawahan ini berpikir bahwa kamu pasti mengkhawatirkan keselamatan kedua tunanganmu. Jadi aku menangkapnya supaya bisa bertanya mengenai situasi Sekte saat ini. Selain itu, leluhur penegak hukum selalu setia kepadamu. Ketika kesalahpahaman diselesaikan, dia akan tetap setia kepadamu." Mendengarkan hal itu, Tanyun memandang Wang Fuguchong dan berkata, "Kamu melakukan kerja bagus, bangunkan dia." Wang Fuguchong melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan spiritual menembus kepala Hangu. Ketika Hangu bangun, dia merasa tidak berjaya dan menemukan bahwa kolam spiritualnya disegel. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Tanyun berdiri di depannya. Dia berdiri dengan gemetar dan berkata, "Kamu sialan." Wang Fuguchong berteriak, "Diam, kamu telah tertipu. Tuan tidak menghabisi kepala sekte lama." Hangu memandang Wang Fuguchong dengan senyum sedih. Lalu dia berkata, "Siapa kamu? Aku di alam ilahi tingkat ke-7, bahkan tidak sekuat dirimu. Aku sebagai orang dari Sekte Suci Wangfu juga tidak mengenalmu. Karena aku tidak mengenalmu, kamu pasti bersekongkol dengan Tanyun." Suara Hangu tiba-tiba berhenti karena Wang Fuguchong menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyingkat gambar ingatan dari sisa jiwa dan tes Wangsong.
Ketika Han Gu mengetahui situasinya, dia berlutut di depan Tan Yun dan berkata, "Kepala Sekte, kematian Kepala Sekte Lama terlalu tragis dan kamu terlalu dirugikan." Tan Yun membantu Han Gu berdiri dan buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi dengan Mu Mengyi, Song Wuxiao dan Shen Shubing?" Han Gu berkata dengan tergesa-gesa, "Kepala Sekte, yakinlah, kedua wanita itu baik-baik saja. Mereka dan para murid divisi berjasa hanya tidak diperbolehkan keluar dari alam rahasia divisi berjasa." Tan Yun menghela nafas lega dan berkata, "Ayo ceritakan situasi sekte saat ini secara detail, terutama mengenai Kepala Sekte Lama yang dihabisi." Han Gu memilah-milah pikirannya dan berkata dengan jujur, "2 hari yang lalu, Tian Lao melihat dirimu memasuki istana Huang Fu. Kemudian, dengan alasan ingin berbicara sesuatu yang penting, kamu meminta Kepala Sekte Lama untuk meminta Tian Lao pergi. Sebelum kematian Kepala Sekte Lama, dia menulis kata-kata dengan darah bahwa kamu adalah mata-mata dan harus dihabisi. Pada saat itu, kecuali Feng Yun leluhur agung divisi formasi, 8 leluhur agung dari 8 divisi, mereka datang dan menjadi saksi. Kemudian, ayah dari Kepala Sekte Lama memanggil para leluhur dari 9 divisi dan mengusulkan menghapuskan posisimu sebagai Kepala Sekte. Feng Yun saat itu sedikit ragu, sementara semua leluhur dari 8 divisi, mereka langsung setuju. Feng Yun setuju setelah ditegur oleh ayah dari Kepala Sekte Lama. Namun, Feng Yun sebenarnya mengusulkan untuk menangkapmu hidup-hidup dan mengeksekusi Mu Mengyi dan Song Wuxiao di depanmu. Orang tua itu memiliki pikiran jahat. Jika dia tidak bisa menangkapmu, dia akan menggunakan Mu Mengyi dan Song Wuxiao sebagai umpan untuk membuatmu jatuh ke dalam perangkap. Ketika Tan Yun mendengarkan hal itu, Tan Yun melambaikan tangannya untuk menyela. Matanya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Lalu dia berkata, "Aku bertanya kepadamu, apakah Feng Yun mengatakan hal itu ketika seseorang mengusulkan untuk menghabisi Mengyi dan Xiao?" Han Gu tertegun sejenak, lalu dia bertanya, "Kepala Sekte, itu benar. Apakah maksudmu Feng Yun melakukan hal itu untuk melindungi kedua tunanganmu?" Setelah Han Gu selesai bertanya, dia berkata, "Pada saat itu, semua orang setuju untuk menghabisimu, tetapi hanya Feng Yun yang mengatakan bahwa dia ingin kamu ditangkap hidup-hidup. Tampaknya, Feng Yun adalah pria yang baik." Tan Yun berkata, "Aku tidak tahu apakah dia orang baik atau tidak." Tan Yun menghela nafas dan berkata lagi, "Namun aku berhutang budi padanya. Cepat lanjutkan ceritamu." Han Gu berkata dengan marah, "Kepala Sekte, situasimu saat ini mengkhawatirkan. 8 leluhur agung yang kehilangan lengan karena dirimu, dan lebih dari 150 leluhur dari 8 divisi. Mereka sedang mencarimu. Bahkan leluhur penegak hukum secara keliru mengira bahwa kamu telah menghabisi Kepala Sekte Lama. Jadi mereka ikut mencarimu." Ayah dari Kepala Sekte Lama menjelaskan bahwa jika tidak bisa menangkapmu hidup-hidup, maka bawa mayatmu kembali ke sekte. Ada yang lebih penting, yaitu Kepala Sekte selanjutnya akan ditentukan dari divisi yang dapat menangkap atau menghabisi dirimu. Kecuali divisi formasi, divisi lainnya sangat ingin mencari dirimu. Mereka benar-benar menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar untuk menjadi Kepala Sekte berikutnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengerutkan keningnya dan mondar-mandir di gua. Lalu dia berkata, "Aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama, mengapa 8 leluhur agung muncul di Gunung Kuno Huang Fu 2 hari yang lalu ketika Kepala Sekte Lama dihabisi? Dan mengapa Feng Yun tidak ada di situ? Kedua, jika leluhur penegak hukum menghabisi Kepala Sekte ini, apakah Kepala Sekte berikutnya akan dipilih dari penegak hukum?" Mendengarkan hal itu, meskipun Han Gu tidak tahu mengapa Tan Yun bertanya, dia masih berkata dengan jujur, "Dikatakan bahwa setelah Kepala Sekte Lama mengetahui bahwa kamu adalah mata-mata, dia memerintahkan Toba King Tian untuk mengumpulkan leluhur agung lainnya dan membahas penghapusan posisimu sebagai Kepala Sekte. Adapun Feng Yun, ada kabar bahwa Kepala Sekte Lama tahu bahwa kamu dan Feng Yun memiliki hubungan pribadi yang dalam. Jadi dia sengaja tidak membiarkan Toba King Tian memanggil Feng Yun.
Kedua, sesuai kesepakatan, kecuali divisi berjasa. Jika 9 divisi lainnya dapat menghabisimu, maka kepala sekte berikutnya akan ditunjuk dari divisi yang menghabisimu. Mengenai penegak hukum, tidak masuk dalam kesepakatan. Mendengarkan hal itu, Tanyun menatap Wang Fuguchong dan berkata sambil mencibir, "Sekarang sudah jelas bahwa kematian kepala sekte lama ada hubungannya dengan Toba King Tian." Wang Fuguchong berkata, "Tuan, 7 orang di alam ilahi yang mengejarmu kemungkinan besar adalah bawahan Toba King Tian. Tuan, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan?" Tanyun tidak menjelaskan apa-apa, tetapi memandang Wang Fuguchong dan memerintahkan, "Pergilah, habisi seseorang yang mencariku, dan bawa mayatnya kembali ke sini." Setelah Wang Fuguchong menerima perintah, dia pergi dengan tatapan kebingungan. Tanyun memandang Hangu dan berkata, "Kamu di sini untuk memulihkan diri, dan ada hal penting yang harus kamu lakukan selanjutnya." Setelah Hangu menjawab, dia duduk bersila untuk memulihkan cederanya. Keesokan harinya ketika malam tiba, Guan Xuankui, leluhur ketiga penegak hukum, dia menggunakan teknik tembus pandang. Dia datang ke tebing lalu berteriak, "Kepala sekte!" Mendengarkan hal itu, Tanyun membiarkan Guan Xuankui memasuki gua dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan keluargaku?" Guan Xuankui berkata, "Kepala sekte, yakinlah, leluhur kedua penegak hukum dan yang lainnya akan melindungi keluargamu." Tanyun merasa lega dan berkata, "Baiklah, itu sangat bagus." Setelah itu, Guan Xuankui dan Hangu saling menyapa. Lalu ekspresi Guan Xuankui tiba-tiba menjadi serius. Lalu dia berkata, "Tuan, kamu tidak tahu, sekarang banyak leluhur di alam ilahi yang mencarimu. Situasi kami benar-benar sangat sulit." Mendengarkan hal itu, mata Tanyun penuh dengan kedinginan. Lalu dia berkata dengan percaya diri, "Jangan panik, aku punya rencana untuk menghadapinya." Tiba-tiba gua menjadi bergetar. Ternyata itu Wang Fuguchong yang muncul di rumah gua sambil membawa mayat. Wang Fuguchong melemparkan mayat itu ke tanah. Lalu dia berkata, "Tuan, apakah kamu ingin membuat dirimu seolah-olah sudah mati?" Tanyun berkata dengan murung, "Hanya dengan cara itu aku bisa membuat leluhur yang mencariku menyerah mengejarku. Hanya dengan cara itu juga aku dapat memiliki waktu untuk tumbuh lebih kuat. Aku akan menghabisi musuh dan mengambil kembali apa yang direbut dariku." Pada saat ini, Wang Fuguchong tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia buru-buru berkata, "Tuan, dengan segel kepala sekte di tanganmu, tidak ada yang bisa mengambil posisi kepala sekte." Tanyun tercengang dan berkata, "Mengapa bisa begitu?" Wang Fuguchong berkata dengan jujur, "Kepala sekte, sejak leluhur pertama mendirikan sekte, leluhur ingin mencegah kepala sekte berikutnya dihabisi oleh musuh dan diambil posisinya. Oleh karena itu, leluhur membuat segel kepala sekte. Barang siapa yang mendapatkan segel kepala sekte, berarti dia adalah kepala sekte." Setelah leluhur mengumumkan pembuatan segel kepala sekte, pada hari kedua, dilaporkan bahwa segel kepala sekte telah dicuri. Sebenarnya segel kepala sekte belum dicuri. Semua itu adalah rencana yang dibuat oleh leluhur pertama. Kemudian, leluhur pertama memanggil leluhur kedua secara diam-diam, lalu menyerahkan segel kepala sekte kepada leluhur kedua. Jika terjadi sesuatu pada leluhur pertama, dan ada orang lain yang ingin mengambil posisi kepala sekte, maka leluhur kedua dapat menunjukkan segel kepala sekte supaya dia naik menjadi kepala sekte. Hal ini sebuah rahasia yang diteruskan pada kepala sekte berikutnya sampai kepala sekte lama memberimu pagoda suci. Tuan, ini menunjukkan bahwa kepala sekte lama begitu mempercayai dirimu. Oleh karena itu, sekarang Tuan memiliki segel kepala sekte. Tidak ada seorang pun di seluruh sekte suci Huangfu yang berhak menghapus posisimu. Bahkan jika posisi kepala sekte sekarang dihapus, kamu masih bisa mengembalikan posisi kepala sekte dengan segel kepala sekte. Mendengarkan hal itu, Tanyun merasakan banyak emosi, merasakan pandangan jauh ke depan dari para kepala sekte sebelumnya, dan pada saat yang sama, ada arus hangat yang mengalir di dalam hatinya.
Hanya pada saat inilah Tanyun lebih menyadari bahwa Dante Xuanzong telah sangat percaya padanya. Jika tidak, segel kepala sekte yang berada di pagoda suci tidak mungkin diberikan olehnya. Tanyun memejamkan mata dan berkata dengan tegas, "Ayah mertua, kamu telah terlalu banyak berkorban untuk sekte suci Wangfu dalam masa hidupmu. Yuner dapat dikatakan menikmati kesuksesanmu. Demikian pula, menantu laki-lakimu ini juga akan membersihkan kekacauan ini. Tapi jangan khawatir, ketika kamu kembali ke sekte suci Wangfu dalam beberapa dekade, Yuner pasti akan memberimu posisi yang tinggi. Selain itu, sekte suci Wangfu akan membuat benua hukuman surgawi bergetar." Setelah mengambil keputusan, Tanyun membalikkan tangannya. Pedang Dewa Hongmeng muncul di tangannya. Tanyun mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala mayat itu, lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah mayat itu. Tiba-tiba, mayat tanpa kelapa itu hancur dan sulit dikenali. Tanyun menyerahkan pedang Dewa Hongmeng pada Hangu. Hangu berkata dengan kebingungan, "Kepala sekte, apa yang kamu rencanakan?" Tanyun berkata, "Kamu bawa pedang Dewa Hongmeng dan mayat tanpa kelapa ini kembali ke sekte. Lalu kamu mengatakan bahwa mayat itu adalah aku. Kemudian, kamu tunjukkan pedang Dewa Hongmeng untuk membuktikan bahwa itu memang aku. Pada saat yang sama, kamu beritahu semua orang bahwa Guan Xuan Kui adalah orang yang bersekongkol denganku. Kamu katakan bahwa kamu juga telah menghabisi Guan Xuan Kui." Mendengarkan hal itu, Wan Fu Guchong, Guan Xuan Kui, dan Hangu semua mengangguk. Tanyun berkata lagi, "Tentu saja, leluhur dari setiap divisi tidak akan mudah percaya untuk meyakinkan mereka. Ketika kamu kembali ke sekte, kamu pergilah secara diam-diam dan beritahu Mengyi dan Xiao. Minta mereka meneteskan air mata ketika mereka melihat mayat diriku. Dengan cara ini, semua leluhur akan tertipu. Hangu, kamu juga secara diam-diam tunjukkan gambar ingatan kepala sekte lama pada kakekku yaitu Dantayu. Setelah kakekku mengumpulkan para leluhur dari berbagai divisi, kakekku akan mengumumkan bahwa karena kamu menghabisi diriku, maka kepala sekte berikutnya akan dipilih dari cabang penegak hukum. Pada saat itu, 9 divisi pasti tidak akan setuju, terutama orang yang berpura-pura menjadi diriku. Pasti dia akan menghasut yang lainnya untuk protes. Begitu mereka protes, mintalah kakekku untuk mengadakan kompetisi, memperebutkan posisi kepala sekte. Dan waktu untuk kompetisi itu ditetapkan dalam waktu 10 tahun. Dengan cara ini, sekte suci Wangfu akan aman dari pertempuran selama 10 tahun. Pada saat yang sama, dari sudut pandang mata-mata, mereka akan menyerang sekte suci Wangfu setelah posisi kepala sekte ditentukan. Bagaimanapun, setiap mata-mata tahu bahwa begitu orang-orang mereka menjadi kepala sekte, mereka sudah menguasai sekte suci Wangfu. 10 tahun kemudian, ketika upacara penobatan kepala sekte dimulai, sudah waktunya bagiku untuk menghabisi mereka semua. Mendengarkan hal itu, Wang Fu Guchong tampak kagum dan berkata, "Tuan, itu strategi yang sangat bagus." Guan Xuan Kui menganggukkan kepalanya dan berkata, 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika kita akan mengusir semua mata-mata." Setelah Tanyun mengangguk, dia tidak tahu harus berpikir apa dan menjadi ragu untuk mengatakan sesuatu. Hangu berkata, "Kepala sekte, katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Tanyun berkata, "Hangu, cederamu tidak cukup serius. Aku khawatir leluhur lainnya akan curiga." Tanyun berkata dengan keras, "Kamu harus kehilangan tanganmu. Ketika aku kembali dalam 10 tahun, aku akan menggunakan carian kehidupan untuk memulihkanmu." Setelah Hangu menjawab, dia menghancurkan tangan kirinya. Dia meletakkan pedang Dewa Hongmeng di cincin Kiangkun. Lalu dia memegang mayat dan melesat menuju sekte suci Wangfu. Keesokan harinya, berita Hangu leluhur keempat penegak hukum yang menghabisi Guan Xuan Kui dan Tanyun telah menyebar ke seluruh sekte suci Wangfu. Lebih dari 7 juta murid dari gerbang luar, gerbang dalam, gerbang abadi, dan gerbang suci. Meskipun mereka bersorak dan bersemangat, tetapi sebagian besar murid diam-diam merasa sedih di dalam hati mereka. Karena di dalam hati mereka, mereka tidak percaya bahwa Tanyun menghabisi kepala sekte lama.
tetapi mereka tidak berani mengungkapkan isi hati mereka. Jika tidak, mereka akan mati. Pada saat ini di Gunung Kuno Huangfu, tepatnya di Istana Huangfu, Han Gu memasuki aula istana dengan mayat tanpa kelapa di tangannya. Dia membungkuk kepada Dan Tayu yang sedang menjaga tubuh Dan Tai Shuangshong. Lalu dia memasang penghalang kedap suara. Kemudian, Han Gu memberitahu Dan Tayu seluk-beluk kematian Dan Tai Shuangshong dan strategi Tan Yun. Dan Tayu yang mendengar kata-kata itu, kemudian dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Tan Yun. Dia merasa sangat bersalah saat memikirkan dia telah menampar Shen Shubing dan Mu Mengyi. Kemudian, keduanya pergi ke alam rahasia divisi berjasa Gerbang Suci. Kemudian, para leluhur dan pejabat tinggi dari berbagai divisi juga datang. Di lapangan berjasa, ketika Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian melihat Han Gu membawa mayat tanpa kelapa dan pedang dewa milik Tan Yun, keempat gadis itu merasa pusing dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, suara Han Gu terdengar di benak Mu Mengyi dan Song Xiao. Nyonya, jangan khawatir, kapal sekte baik-baik saja. Dia akan kembali dalam waktu 10 tahun. Sekarang kamu bekerja sama denganku untuk meyakinkan bahwa mayat ini adalah kapal sekte. Setelah Mu Mengyi dan Song Xiao mendengarkannya, hati mereka sangat gembira. Tetapi wajah mereka menjadi semakin sedih. Kedua gadis itu berbaring di atas mayat Tan Yun dan menangis dengan memilukan. Sementara kedua gadis itu menangis, mereka menjelaskan ciri-ciri pada mayat itu. Di sisi lain, Sui Xian menangis dan pingsan. Shen Shubing merasa sangat terpukul. Mu Mengyi dan Song Xiao, mereka memaksakan untuk memuntahkan seteguk darah. Mereka memegang mayat itu erat-erat. Tentu saja, mereka khawatir seseorang akan menarik tubuh itu dan mengeceknya. Pada saat ini, Toba King Tian, Si Tu Wen, Feng Yun dan leluhur agung lainnya, mereka melihat ekspresi sedih Mu Mengyi, Song Xiao dan Sui Xian, ditambah pedang dewa di tangan Han Gu, serta dia terluka parah. Itu menandakan bahwa Tan Yun sudah mati. Adapun Nagong Ruksui, dia juga menangis. Sementara Feng Qingcheng, dia menutup matanya dan bergumam, dia telah menodai kesucianku. Bukankah aku selalu menginginkan dia untuk mati? Mengapa setelah dia mati, aku tidak bisa bahagia? Apa yang terjadi padaku? Feng Yun diam-diam menghela nafas dan bergumam, ternyata surga cemburu pada Tan Yun. Dan Tayu memandang Dan Tai Long. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, adikku, tempatkan Shen Shubing, Shen Shuzhen, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian dan semua pejabat tinggi dari divisi berjasa Gerbang Suci di penjara suci Huangfu. Jaga mereka siang dan malam, siksa mereka sampai mati. Setelah itu, Dan Tayu mengirim transmisi suara pada Dan Tai Long. Adikku, setelah menempatkan mereka di penjara suci Huangfu, buka terowongan bawah tanah dan kirim mereka ke ruang rahasia milikku, sehingga mereka dapat berkultivasi dengan baik. Setelah Dan Tai Long mengungkapkan pemahamannya, dia dengan marah membawa Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian dan yang lainnya. Di mata orang lain, Dan Tayu ingin melampiaskan kebenciannya terhadap Tan Yun dengan cara memenjarakan Mu Mengyi dan beberapa orang lainnya. Pada saat ini, hanya Han Gu, Mu Mengyi dan Song Xiao yang tahu bahwa Dan Tayu melakukan hal itu untuk melindungi mereka. Setelah itu, Dan Tayu melirik semua leluhur dari 9 divisi. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang Tan Yun dihabisi oleh leluhur keempat penegak hukum. Kepala sekte berikutnya akan dipilih dari penegak hukum. Toba King Tian berkata, atas nama kepala sekte, ketika kami setuju untuk menghabisi si pengkhianat Tan Yun, kami tidak memasukkan penegak hukum. Si Tu Wen berkata, itu benar, atas nama kepala sekte. Paling adil jika kita mengadakan kompetisi untuk para murid memperebutkan posisi kepala sekte. Song Libo berkata, aku setuju dengan leluhur agung Si Tu Wen. Divisi senjata siap mengikuti kompetisi. Setelah itu, leluhur agung, leluhur, dan para pejabat tinggi dari berbagai divisi setuju untuk memperebutkan posisi kepala sekte dengan cara kompetisi.
Hangus serta Dan Tayu secara alami sangat marah, tetapi mereka akhirnya setuju. Toba King Tian berkata pada Dan Tayu, bawahan ini menyarankan agar kompetisi diadakan besok. Setelah semua orang setuju dengan perkataan Toba King Tian, Dan Tayu berkata dengan marah, Toba King Tian, Tanyun baru saja diadili. Apakah kamu ingin segera mendapatkan posisi kepala sekte? Orang tua ini juga lelah. Kompetisi akan diadakan 10 tahun kemudian. Setelah 10 tahun, orang ini akan pensiun dan tidak peduli dengan sekte suci Huangfu. Setelah berbicara, Dan Tayu pergi dengan marah. Dalam hal ini, Toba King Tian dan leluhur agung lainnya tidak berdebat. Memang benar bahwa 10 tahun sangat lama bagi orang biasa, tetapi bagi mereka, itu hanyalah jentikan jari. Hari berikutnya di dalam gua, Huangfu Guchong memandang Tanyun dengan penuh semangat. Lalu dia berkata, Tuan, rencanamu berhasil. Ada berita dari anggota organisasi Assassin. Telah dikonfirmasi bahwa kompetisi untuk memperebutkan posisi kepala sekte akan dimulai 10 tahun kemudian. Tanyun berkata dengan senyum muram. Bagus, dengan cara ini, aku bisa berkultivasi dengan tenang. Kemudian, Tanyun memasuki pagoda suci lantai ke-6. Dia duduk bersila dan berkata, 10 tahun di dunia luar, setara dengan ribuan tahun di dalam pagoda. Hari ketika penobatan kepala sekte dilakukan, aku akan kembali. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mulai berkultivasi dan berlatih. Waktu di dalam pagoda 230 tahun kemudian, tiba-tiba, langit di atas tebing ditutupi dengan awan gelap dengan luas 50.000 mil. Jelas bahwa Tanyun telah menyentuh penghalang alam nadi ilahi tingkat pertama dan memicu kesengsaraan surgawi besar. Tanyun terbang keluar dari goa dan melesat ke dalam hutan. Huangfu Guchong menggunakan teknik tembus pandang dan mengikuti Tanyun untuk melindunginya. Ketika malam hari, Tanyun memancarkan aura alam nadi ilahi tingkat pertama. Kemudian dia memasuki pagoda suci lantai 8 untuk berlatih. 1 hari berkultivasi di lantai 6, setara dengan 4 bulan di dunia luar. 1 hari berkultivasi di lantai 7, setara dengan 4,5 bulan. Lalu 1 hari di lantai 8, setara dengan 5 bulan di dunia luar. Setelah Tanyun memasuki lantai 8, dia membiarkan kera iblis memasuki lantai 7 dan singa naga emas di lantai ke-6. Tanyun awalnya ingin Guan Xuan Kui dan Huangfu Guchong masing-masing memasuki lantai 5 dan 4. Namun mereka menolak dengan sopan. Di saat Tanyun berkultivasi, semua leluhur dari setiap divisi, mereka melakukan yang terbaik untuk mengajari para muridnya dengan keras. Mereka berharap muridnya akan mendapatkan posisi kepala sekte. Waktunya saweria dari Bang Sipo lagi. Buat beli minuman lagi, Min. Siap, terima kasih ya Bang Sipo. Mimin gak sadar juga nih ya, durasi udah 42 menitan. Waduh, ya udahlah gak apa-apa ya. Wah, nantinya ranah apa yang akan dicapai Tanyun saat sudah 10 tahun kemudian? Nantikan aja ya di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang ya, sungguh membagongkan. Terima kasih.